bersama. Siapa yang akan pimpin doa? Ya, silakan, Fadil. Ya, berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya sudah mulai puasa? Sudah. Tadi malam sahur? Sahur. Coba. Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah, pamitan sama orang tua atau tidak? Amin. Semuanya pamit? Kalau pamit, berarti cium tangannya? Ya, karena supaya ilmunya nanti bermanfaat, ya. Coba. Hari ini ada yang tidak berangkat? Iya. Kenapa? Jogging. Kalau jogging kan pagi setelah subuh, nanti setelah jogging terus mandi berangkat sekolah. Boleh jogging, ya jangan lupa juga sholat subuh. Iya, bagus. Ya sudah. Sekarang alat tulisnya dibuka terlebih dahulu. Sudah. Berikan waktu 5 menit untuk membaca. Coba buka halaman 76, teks yang berjudul teknologi transportasi. Semuanya dibuka ya. Dibuka semuanya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah selesai? Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi pada pembelajaran pertama. Sudah siap untuk belajar? Coba tepuk semangatnya. Ya bagus, walaupun puasa harus tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi bersama. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya harus nyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yang Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Satu kelompok 5 anggota. Kelompok 1 berarti Alia, Tiara, Dea, Aini, sama Fadil. Kelompok 2 Fajar, Adit, Nunu, terus Noval sama Alvaro. Kelompok 3 Tasya,
pada pembelajaran pertama. Nah, pada pembelajaran 1 ini terdapat jaring-jaring tema, ada matematika, SPDP, dan bahasa Indonesia. Bisa diperhatikan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan membaca teks berlibur di rumah paman, siswa dapat menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian, dengan membaca teks berlibur di rumah paman, siswa dapat merumuskan pokok informasi pada tiap paragraf dengan benar. Kemudian, dengan mengamati gambar perkembangan teknologi menggunakan alat transportasi, siswa dapat menuntut informasi mengenai alat transportasi dengan tepat. Kemudian, dengan melihat tayangan video, siswa dapat menganalisis teknik-teknik dalam membuat karya. Dengan berkreasi, siswa dapat membangun mobil-mobilan dengan mengkombinasikan teknik potong, lipat, dan sabuk. Dengan presentasi, siswa dapat menampilkan hasil karya mobil-mobilan dengan mengkombinasikan teknik potong, sabuk, dan lipat. Dengan memahami konsep keliling, siswa dapat menganalisis keliling bangun data dengan tepat. Dengan memperhatikan kaca mobil-mobilan yang sudah dibuat, siswa dapat menunjukkan keliling bangun data dengan gambar apa ini? Mobil. Mobil. Mobil itu berarti alat apa? Transportasi. Iya, merupakan alat transportasi. Bayangkan kalian harus pergi jauh. Kemudian kalian bisa berjalan kaki, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa yang akan kalian lakukan untuk menempuh jarak jauh? Apa? Iya,
Sudah pernah menaiki delman? Iya. Bendi adalah alat transportasi tradisional khas Manado. Kalau di Jawa tadi biasanya disebut dengan delman atau dokar ya. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Nah, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda, ada yang mengendarai mobil, kemudian ada juga yang mengendarai motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian itu mengalami perubahan. Dahulu orang berpergian dengan menggunakan bendi. Nah, saat ini orang berpergian dengan menggunakan, ada yang menggunakan mobil, motor, terus apa lagi? Iya, ada yang menggunakan perahu dan lain-lain. Nah, sedangkan Benny pergi ke Manado dengan menggunakan mobil. Kemudian setelah menggunakan mobil, dia menggunakan pesawat. Nah, alat transportasi apa saja yang pernah kalian naiki? Kereta api, terus motor, kereta api, mobil. Ya. Perhatikan. Dari teks bermain di rumah paman, tentukan kalimat utama dari setiap paragrafnya. Ya. Nah, coba setiap kelompok memilih satu orang untuk menjadi ketua. Siapa? Alia, Adit, terus Tasya. Tadi kan sekalian sudah berkelompok. Sudah menentukan ketua kelompoknya? Sudah ya. Berarti tadi ketua kelompok dari kelompok 1 siapa? Alia. Kelompok 2? Adit. Kelompok 3? Tasya. Nah, nanti kalian berdiskusi kelompok. Nanti kalian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menentukan isi cerita dari masing-masing paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf, nanti dituliskan di sini. Gitu. Misalkan paragraf 1 tulis di sini, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Dituliskan ya. Ditentukan dulu kalimat utamanya apa, kemudian dibaca lagi dan menentukan isi ceritanya. Ibu bagikan per kelompok, diskusi ya. Ingat, kalau diskusi harus semuanya kerja. Semuanya mengeluarkan pendapatnya dengan baik. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah menentukan isi ceritanya dari setiap paragraf? Sudah semua? Coba perhatikan gambar yang ada di LCD. Dari gambar 5 ini, manakah alat transportasi yang digunakan terlebih dahulu? Diurutkan dari yang paling dahulu sampai dengan sekarang, nanti diberikan nomor di sini. Paham? Nanti Ibu bagikan per kelompok kembali ya. Diurutkan di sini mana yang terlebih dahulu.
pada ya, diberikan nomor pada ini. Yang ini. Iya. Sudah? Sekarang perwakilan kelompok maju. Perkembangan menggunakan alat transportasi. 1. Berjalan kaki. 2. Menaiki kuda. 3. Delman. 4. Mobil mesin. 5. Pesawat. Pesawat terbang. Coba dari kelompok 1, apakah jawabannya sudah benar? Tidak ada, Bu. Sudah benar. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Perwakilannya. Nomor 1 berjalan kaki. Nomor 2 menaiki kuda. Nomor 3 delman. Nomor 4 mesin. Nomor 5 pesawat terbang. Ya, dari kelompok 2, apakah jawabannya sudah benar? Benar. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi yang kalian sudah maju itu sudah benar. Yang pertama ya, pada zaman dahulu manusia berpergian ke berbagai tempat itu masih dengan berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan alat transportasi tertua sebelum penggunaan alat transportasi lainnya. Selanjutnya manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Ini yang kedua ya, itu menggunakan kuda. Nah, beberapa jenis hewan atau binatang yang sudah lumrah dijadikan sebagai alat transportasi itu ada kuda, kemudian apa lagi? Unta, terus sapi, terus ada keledai. Itu sudah biasa digunakan untuk alat transportasi. Nah, selanjutnya manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Contohnya yaitu delman. Nah, sebelum mengenal mesin apalagi bahan bakar, manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Coba, kereta apa yang ditarik oleh hewan? Contohnya apa? Iya, delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Ini yang keempat itu apa tadi? Mobil. Nah, mobil dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan delman. Setelah mengenal mobil, manusia masih membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibandingkan dengan mobil, yaitu apa? Pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat menempuh jarak jauh itu lebih cepat. Misalnya ketika dengan menggunakan mobil itu jarak tempuhnya 3 jam, tapi dengan menggunakannya 1 jam atau setengah jam. Salah satu alat transportasi yang sering kita jumpai adalah mobil. Kalian sering menjumpai mobil? Ya pasti sering, setiap hari ya. Mari, kalian pernah membuat mobil dari kardus? Pernah. Mari kita simak bersama-sama tayangan video tentang pembuatan mobil kardus supaya nanti kalian lebih paham. Membuat mobil kardus dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Novel, perhatikan.
hentikan videonya. Nah, teknik potong. Pengertiannya, teknik memotong bahan menjadi dua bagian atau lebih dan membentuk benda kerajinan. Peralatannya gunting, cutter, dan pisau. Itu untuk teknik memotong. Teknik lipat bahan dalam membentuk benda atau kerajinan. Cara kerjanya dilipat atau ditekuk. Kemudian teknik sambung. Teknik menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Peralatannya jarum, lem, dan mesin jahit. Cara kerjanya dijahit, dilem. Nah, alat dan bahannya untuk membuat mobil kardus ada pisau atau cutter, gunting, selotip, lem, kardus bekas, kemudian satu lembar kertas putih, penggaris, dan lem. Nah, langkah-langkah pembuatannya coba perhatikan. Setelah melihat tayangan video pembuatan mobil kardus, teknik apakah yang dipakai untuk membuat mobil kardus? Teknik apa saja? Teknik melipat, terus teknik sambung. Betul. Nah, sekarang siapkan alat dan bahan untuk membuat mobil kardus. Terus ke sini. Hati-hati. Nah, sekarang dilipat. Buka, kemudian nah, iya. Sudah selesai membuat mobil kardusnya? Sudah. Coba Ibu ingin melihatnya. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil kreasinya. Kelompok 2
nanti ditempelkan ya sesuai dengan langkah-langkahnya. Itu termasuk teknik apa di sini? Ditempelkan. Kelompok 3, teknik apa saja yang digunakan untuk membuat mobil kardus? Sambung, potong. Ya, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setelah kalian membuat mobil kardus, nah coba Ibu mempunyai beberapa soal. Tentukan apakah langkah ini termasuk teknik apa? Apakah teknik lipat, apakah teknik potong, apakah teknik sambung? Nanti ditempelkan di sini. Ini contohnya langkah-langkahnya ya. Ada selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Nah, nanti apakah itu termasuk teknik potong atau teknik sambung atau teknik lipat? Lipat. Nanti ditempelkan di sini, dipasangkan sesuai dengan jawabannya. Paham? Paham. Kelompok ya. Ya. Rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Nah, itu termasuk teknik apa? Teknik sambung. Ya, bisa ditempelkan nanti di situ. Nah, coba yang kedua apa? Membuat kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Nah, itu termasuk teknik apa? Kardus pada bagian belakang dibentuk ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Masih semangat? Ya, tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, fokus kembali. Tadi kan kalian sudah membuat mobil kardus. Tadi setelah membuat mobil kardus terdapat kacanya atau tidak? Iya, terdapat kacanya. Coba tentukan berapa keliling kaca mobil tersebut. Ada yang tahu keliling bangun datar pengertiannya apa? Jumlah sisi bangun datar. Iya, keliling bangun datar adalah jumlah sisi-sisi dari bangun datar. Ini gambar apa? Mobil. Mobil. Nah, ini gambar apa? Mobil. Perhatikan. Nah, dari kaca mobil ini Ibu berikan tanda A. Panjangnya berapa? 70 cm. 70 cm. Lebarnya berapa? 50 cm. 50 cm. Karena ini persegi panjang, maka sisi-sisinya saling berhadapan. Berarti panjang sisinya sama. Jika di atasnya 70, berarti di bawahnya 70. Ini juga sama, jika di hadapnya 50, berarti di sebelah sana 50. Berapa keliling bangun A? Sudah tahu caranya seperti apa? Diapakan berarti? Ya, pintar dijumlahkan. Tadi berapa? 50. Keliling sama dengan berapa? 70 meter ditambah 50 sama dengan 70 ditambah 50.
meter. Jadi keliling kaca A sama dengan berapa kelilingnya? 240 cm. Perhatikan kaca mobil depan. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Ibu bagikan. Kerjakan ya. Ini pun panah. Terus nanti dijumlahkan. Tapi ini kena papat topik. Di sini 4, nomor A 4. 4 ini 4, ini 4. Ya A berarti 20 dan 10. Ya nanti dijumlahkan. Betul. Bu, di sini boleh ya, Bu? Yang baca, Bu. Iya boleh. Selesai. Coba lanjut. Ya, Bu. Ya silakan kelompok 2 dulu. Habis itu kamu tadi ya? Ya. Iya, Bu. Gambar 1 kelilingnya berapa? Ditambah sama dengan ya. Nomor 2. Ya betul, beri tepukan untuk kelompok 2. Nah, ketika kalian menentukan keliling pada bangun datar, apakah ada permasalahan? Ada, Bu. Coba dari kelompok 2, permasalahannya apa? Ya, solusinya? Iya, bisa. Kelompok 2 mempunyai permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya kerjasama antar kelompok. Kelompok 2 mencari solusinya yaitu membagi tugas kepada setiap anggota kelompok agar semuanya bekerja. Bagus. Kelompok lain, apakah ada permasalahan? Ya, kelompok 3. Solusinya? Iya, kelompok 3 juga mempunyai masalah saat menentukan keliling bangun datar yaitu kurangnya kerjasama. Berarti masalahnya hampir sama dengan kelompok 2. Nah, kalau kelompok 3 solusinya diomongkan bareng-bareng dan memecahkan masalahnya bersama-sama. Bagus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba. Berarti paham semua ya? Paham. Nah, kita sudah belajar apa saja? Menentukan bangun datar. Ya, menentukan keliling bangun datar. Alat transportasi. Kemudian apa lagi? Membuat mobil kardus. Dengan teknik apa? Teknik sambung. Semuanya sudah paham? Ya, jika sudah paham, Ibu bagikan soal evaluasi dikerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan. Sudah mendapatkan semuanya? Ya, sekarang boleh berkemas-kemas.
Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.